Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membahas mengenali kecerdasan dan bakat seseorang atau bakat kita. Recognition a person intelligence and talents. Sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai otak kiri dan otak kanan. Kali ini kita akan lebih mengarah di manakah atau apakah kecerdasan kita. What intelligence. Baik. Tujuannya kita mengetahui itu ya, menurut Howard Gardner, seorang psikolog dan profesor dari Harvard University, menemukan teori ini tahun 1983. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apa sih kecerdasan kita dan bagaimana mengasahnya untuk sukses. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui kecerdasan kita, kita tinggal mengasahnya bagaimana mencapai kita bisa maksimal. Dan itu setiap orang berbeda. Makanya perlu kita ketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, ikuti nanti penjelasan berikutnya. Baik. Di layar saya tampilkan ada setidaknya 8 kecerdasan atau sampai sekarang juga ditemukan ada menjadi 9 ya. Nah, di manakah Anda nanti atau di manakah orang yang ajarin nanti? Nah, berikutnya ikutilah kuisnya. Baik. Penjelasannya adalah pilihlah angka berikut sesuai diri Anda dengan jujur. Honestly choose the following figures for yourself. Tapi hati-hati, bila Anda salah pilih, maka akurasinya juga akan salah. Petunjuknya, untuk pilihan sangat sesuai sekali dengan pribadi Anda, berilah poin 5. Jika mendekati kepribadian Anda, sesungguhnya maka poin 4. Bila kadang-kadang sesuai kepribadian Anda, menurut Anda, bahwa berilah poin 3. Ya. Apabila di bawahnya hanya kurang mendekati kepribadian Anda, berilah poin 2. Dan yang kelima, bila sangat sedikit sekali sesuai dengan kepribadian Anda, maka poinnya 1. Namun jika tidak ada sesuai sama sekali kepribadian Anda, maka poinnya 0. Ya. Artinya, pilihan Anda yang benar akan menentukan tingkat kecerdasan Anda yang benar. Baik, ikuti kuisnya berikut ini. Ya, soal nomor 1. Saya sangat suka bekerja dengan objek atau benda atau menggunakan benda. Nah, I really like working with object atau using object. Nah, kalau Anda merasa memang suka menggunakan benda, berarti poinnya 5. Jika Anda tidak merasa sama sekali, ya 0. Jika Anda merasa wah kadang-kadang iya, ya berarti poinnya 3. Ya. Kita ke soal yang kedua. Saya dengan mudah mengenali arah, khususnya arah mata angin. Ya. Misalnya, di sana utara, di sana selatan, di sana timur, tenggara, dan selanjutnya. Jika Anda gampang mengenali, maka poinnya 5. Tapi jika Anda tidak sama sekali, ya berarti 0. Atau kadang-kadang tahu, ya 3. Atau ya bisa tahulah, ya 1 atau 2 gitu ya. Baik, yang ketiga. Saya punya kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan antar teman. Jadi ketika teman Anda bermasalah, Anda langsung tampil sebagai perantara untuk menyelesaikannya. Wah, jika Anda seperti itu maka poinnya 5. Tapi jika Anda cuek atau sama sekali marah sama bodoh, berarti poinnya 0 ataupun paling 1 ya. Soal yang keempat, saya dengan mudah mengingat ya kata syair dalam sebuah lagu. Mengingat ya. Nah, jika Anda mendengar sebuah lagu langsung, wah itu adalah lagu ini ya, kata-katanya ini atau Anda nyambung, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda hanya tidak tertarik sama sekali, berarti poinnya 0 ataupun 1 ya. Yang kelima, saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Oke. Jika ada sesuatu yang rumit sekali,
Anda dapat menyelesaikannya dengan mudah, berarti poinnya 5. Jika Anda semakin susah atau malah tidak tertarik sama sekali, poinnya 0 ataupun 1. Ya, sekarang ikuti nomor 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah, atau I always take this thing step by step. Jika Anda melakukan kegiatan sedikit demi sedikit, akhirnya selesai, maka Anda poinnya 5. Tapi jika Anda sembrono, sembarang yang Anda kerjakan, itu mungkin poinnya 0 ataupun 1. Tapi jika kadang-kadang, berarti poinnya 3. Nomor 7. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Oh iya, artinya kalau Anda tahu betul siapa diri Anda, suka sakit, suka tersenyum, suka apa, suka sama sekali, berarti Anda poinnya 5. Tapi kadang-kadang Anda, siapakah saya ini, kenapakah begini? Itu berarti mungkin poinnya 1 ataupun bahkan poinnya 0 begitu ya. Nomor 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Berarti Anda suka berkumpul. Suka Anda apabila ramai, begitu kan? I enjoy activities that involve a lot of people. Ya, berarti jika Anda memang begitu, poinnya 5. Tapi bila Anda suka menyendiri, jika Anda sendiri, berarti poinnya 0 atau 1. Ya. Nomor 9. Saya mudah belajar dengan ceramah dan diskusi. Apabila Anda bersemangat sekali jika diskusi atau dengar ceramah, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda tertidur atau bahkan malas, ya poinnya 1 ataupun poinnya 0 begitu ya. Nomor 10, saya merasakan perubahan perasaan ketika mendengar musik. Nah, jika I feel a change in feeling when listening to music. Apabila Anda merasa apabila ada dengar musik Anda bergairah sekali, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda merasa terganggu dengan adanya musik, berarti poinnya 0 ataupun 1. Baik, nomor 11. Saya menikmati puzzle, ya, teka-teki silang dan persoalan yang melibatkan logika. Jika Anda suka seperti itu, memasang puzzle, suka mengisi teka-teki silang, atau ketika ada masalah-masalah yang problemnya sulit, ya dengan logika Anda selesaikan, ya poinnya 5. Jika Anda malas seperti itu, ya poinnya 1 atau 0, atau kadang-kadang ya 3. Nomor 12. Saya suka belajar grafik, flowchart, gambar, dan sejenisnya. Berarti jika Anda suka belajar seperti itu, artinya step Anda membuat selalu ada urut-urutannya, grafiknya, angkanya, berarti Anda punya 5. Tapi jika Anda selalu suka menulis panjang, lebar, segala macam, bahkan grafik pun ditulis dengan angka-angka, dengan tulisan, berarti poinnya 0 atau 1. Baik. Nomor 13. Saya peka terhadap mood dan perasaan di sekitar saya. Nah, apabila ada orang dekat Anda langsung merasa risih atau bagaimana, ataupun merasa sesuatu, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda biasa-biasa saja, bisa 1, bisa 2, atau bahkan bisa 0. Yang ke-14, saya belajar lebih maksimal bila saya bergerak dan menggerakkannya sendiri. Jika Anda tidak bisa tenang dalam suatu tempat, tidak bisa diam kalau tidak bergerak, tidak bisa bekerja tidak bergerak, ya poinnya 5. Tapi jika Anda lebih baik diam, lebih baik menyendiri, ya poin 0 atau 1 ya. Nomor 15. Saya suka memelihara dan menyukai hewan atau tanaman. Nah, jika Anda suka berkebun, suka memelihara hewan, ya. I like to raise and like animal or plants. Oke, jika Anda seperti itu, suka tanaman, suka apa segala macam, ya poinnya 5. Tapi jika Anda merasa bodoh, bahkan usir kalau ada kucing atau apa yang datang, berarti poinnya 0 atau 1 ya. Baik. Nomor 16. Saya harus melihat manfaat dulu yang saya dapatkan sebelum mempelajari sesuatu. Ini Anda tidak mau gegabah ya. Artinya Anda tahu apa sih tujuannya itu, baru Anda melakukannya. Jika Anda tidak tahu tujuannya, berarti Anda tidak mau melakukan sesuatu. Nah, jika demikian, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda membuat pemikiran lain, sekerjakan dulu baru yang lain, berarti poinnya 1 atau 0 ya. 17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan dalam berpikir. Jika Anda suka orangnya yang berpikir membutuhkan ketenangan untuk membuat sebuah keputusan, berarti poinnya 5. Jika Anda biasa-biasa saja, 2, poinnya bisa atau 1.
Nomor 18. Ketika saya mendengarkan musik, saya langsung tahu alat musik tersebut. Nah, when I listen to music, I immediately know that tools the music. Oh, jika Anda baru dengar teng teng teng, oh itu suara gitar, itu suara piano, itu suara berarti poinnya 5. Tapi jika Anda susah sekali, ini musik apakah ini, apakah ini? Nah, alat musik apa ini? Berarti poinnya 1 atau 0 ya. Atau bisa 3. Nomor 19, saya dapat dengan mudah mengingat kenangan yang pernah saya alami. Jika Anda selalu terbayang-bayang masa lalu, jika Anda pernah gampang mengingat masa lalu, maka poinnya 5. Tapi jika Anda sudah lupa apa yang pernah terjadi sama Anda, berarti 0. Atau mungkin ya kira-kira ya berada posisi 3 ini ya, karena kadang kita juga masih mengingat masa lalu ya. Nomor 20, saya susah dan tertarik berhubungan dengan lingkungan. Nah, jika Anda susah dan tertarik berhubungan dengan lingkungan, berarti Anda punya 5. Tapi jika tidak, oh iya, berarti ini 1 atau 2 ya. Saya memiliki perbendaharaan kata yang luas dan mengungkap diri dengan kata-kata tersebut. Jika Anda memiliki vocabulary dan bisa menjelaskan tentang diri Anda atau kata-kata tersebut, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda tidak tahu apa itu persamaan, apa itu antonim anonim, sinonim antonim, ya poinnya 2 atau 1. Nomor 22, saya suka mencatat. I like taking notes. Kalau Anda suka mencatat terus, sebenarnya 5. Jika Anda lebih baik menghafal, ya mungkin poinnya 2 atau 1 ya. 23, saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan fisik yang baik. Jika Anda memiliki keseimbangan fisik Anda bagus dan tidak pernah bermasalah, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda sering sakit atau bagaimana, mungkin poinnya 2 atau 3. Nomor 24, saya mengerti pola dalam hubungan dengan pengalaman pada suatu kejadian tertentu. Jika Anda ada sebuah kasus, Anda langsung membuat polanya seperti apa, Anda membuat ceritanya seperti apa, berarti Anda poinnya 5. Tapi jika Anda tidak tahu sama sekali, poinnya 0, 1 atau 2. Nomor 25, saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, jika Anda suka dalam buat sebuah tim, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda kadang-kadang suka berkelompok, berarti poinnya 3. Tapi jika Anda merasa tidak ada gunanya berkelompok, berarti poinnya 1 atau 0 ya. Nomor 26, saya mengerti cara bekerja tubuh dan kesehatan saya. Jika Anda tahu bagaimana itu sirkulasi darah, bagaimana itu vitamin, bagaimana itu anatomi tubuh, berarti Anda poinnya 5. Tapi jika Anda tidak tahu sama sekali bagaimana itu pencernaan apa segala macam, ya 1, 2 atau bahkan 0 sama sekali ya. Nomor 27, saya tanggap dan jeli melihat yang sering kali terlewatkan oleh orang lain. Nah, jika Anda suka memeriksa atau apabila Anda seorang audit, ini pasti poinnya 5. Tapi jika Anda selalu kalau mengetik selalu salah huruf, salah apa, mungkin poinnya 2 atau 1 ya. Nomor 28, saya mudah gelisah, misalnya dalam duduk lama. Berarti Anda tidak suka berdiam lama ini ya, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda lebih suka duduk berlama-lama di suatu tempat, berarti poinnya 1, 2 atau 2 ya. Nomor 29, saya suka bekerja atau belajar sendiri. Nah, ini orang suka menyendiri, berarti ada tadi kebalikannya. Berarti kalau Anda suka menyendiri, poinnya 5. Tapi jika Anda suka tadi diskusi dengan keramaian berarti poinnya 0 atau 1 ya. 30, saya suka musik dan membuat lagu. Nah, jika Anda bisa membuat not, bisa membuat tangga nada, atau bisa langsung membuat kunci C, kunci D, kunci E, A gitu loh, berarti Anda punya 5. Tapi jika Anda tidak tahu sama sekali ini kunci apa, itu misalnya main gitar ya, berarti poinnya 0 atau 1 ya. 31, saya bekerja dengan angka dan mengerjakan soal matematika. Nah, ini sudah jelas soal matematika. Jika Anda suka matematika, berarti poinnya 5. Tapi jika Anda tidak terlalu menyukai matematika, poinnya 1. Atau bahkan menghindari matematika, berarti poinnya 0.
Nomor 32. Saya bisa mengetahui arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Nah, maksudnya begini, tiba-tiba, wah ini nanti mau hujan ini, wah ini nanti mau terang matahari ini. Nah, jika Anda bisa tahu seperti memprediksi seperti itu, poinnya 5. Tapi jika Anda, apakah ini mau hujan atau apakah begini, berarti poinnya 2 atau 1 seperti itu ya. Jadi, inilah 32 soal yang apabila Anda jawab sesuai dengan apa yang sebenarnya dengan diri Anda, maka kita akan menemukan Anda sebenarnya adalah kecerdasan apa. Baik, lanjutkan. Kemudian, urutkanlah tadi jawaban itu. Ya, pertama, untuk kecerdasan linguistik atau bahasa, itu di soal nomor 5, nomor 9, nomor 21, dan 22. Nah, nilainya tulis apakah misalnya begini, nomor 1, nomor 5 itu, apakah Anda pilih 5, tulislah 5, atau pilih Anda 2, berarti 2, atau pilih Anda 3, berarti 3. Ya, gitu juga nomor 9, berapa poin yang Anda kasih di situ. Nomor 3 berapa, nomor 4 berapa. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan logis matematik. Itu nomor urut 6, 11, 24, dengan 31. Total nanti ya. Kecerdasan visual spasial ya, atau spatial visual intelligence. Itu di soal nomor urut 2, nomor 12, 27, dan 29. Oke, silakan tulis. Kemudian di nomor di kecerdasan musikal ya, musikal smart, itu di kuis nomor 4, 10, 18, 30. Silakan ditotal. Kemudian interpersonal, intelligence personal ya, itu di nomor urut kuis 3, 8, 19, 25. Silakan poinnya itu total. Kemudian kecerdasan intrapersonal, itu nomor 7, 13, 16, dan 17. Silakan ditotal. Selanjutnya kecerdasan kinestetik atau kinesthetic intelligence, itu nomor urut 1, nomor 14, 23, 28. Silakan ditotal. Kemudian kecerdasan naturalis ya, itu ada di nomor 15, 20, 26, dan 32. Silakan ditotal. Setelah Anda total, maka urutkanlah 4 yang paling tinggi ya, karena pada dasarnya kita itu ada 4 yang dominan dan ada juga 4 yang kurang dominan. Nah, manalah poin yang paling tinggi di antara kecerdasan yang 8 itu? Kalau Anda misalnya kecerdasannya Anda kinestetik, tingkat tertinggi, tulislah nomor 1 kinestetik poinnya. Atau logis matematik misalnya poinnya, atau yang lain. Kemudian yang terendah tulis juga. Apa yang terendah misalnya musikal atau apa, tulislah di situ. Maka 4 tertinggi itulah kecerdasan Anda, dan yang paling dominan adalah nilai yang tertinggi. Seperti itu. Baik. Dari apa gunanya seperti tadi itu, meskipun ini adalah kuis ini akurasinya 85% ya, karena banyak faktor. Baik, jika Anda adalah visual spasial, maka Anda lebih cocok menjadi navigator, ya, arsitek, dan segala macam, ataupun juga yang suka menggambar. Kemudian jika Anda adalah eksistensialis, cocok Anda adalah filosofer atau teoritis. Jika Anda tadi tertinggi adalah interpersonal, lebih baik Anda menjadi counselor, politician, atau salesperson. Ya. Jika Anda intrapersonal, lebih baik Anda menjadi researcher atau peneliti, penulis novel, atau pengusaha yang sukses. Jika Anda tadi lebih dominan adalah kinestetik, maka lebih baik Anda menjadi atletik, menjadi aktor, atau guru olahraga. Jika Anda tertinggi tadi adalah musikal, maka lebih baik Anda menjadi pemusik, ya, kompresor, atau pengusaha alat-alat musik. Kemudian jika Anda tadi adalah linguistik atau bahasa, ya lebih cocok Anda menjadi jurnalis, menjadi teacher, guru, menjadi lawyer, atau menjadi dosen. Selanjutnya, jika Anda tadi lebih besar adalah logical matematika, maka lebih baik Anda pilih akan menjadi engineer, programmer, akuntan, statistik, dan sejenisnya.
Dan yang terakhir, jika Anda tadi tertinggi dalam naturalis, maka lebih baik Anda menjadi petani atau pekebun atau menjadi pengusaha di bidang pertanian, ya. Sehingga dengan mengetahui kecerdasan kita, kita bisa menempatkan diri kita untuk menjadi orang sukses sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena Tuhan telah memberikan, Allah telah memberikan kita kecerdasan sesuai dengan diri kita sendiri. Tinggal kita bagaimana menggalinya, bagaimana mengasahnya. Baik, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.